Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novin Lebipa dengan NPM 1203 1021 0073. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam video ini saya akan memberikan respon saya terhadap beberapa poin yang telah saya pilih dari tugas saya. Yang pertama ada, sebagai warga negara yang baik, kita harus tunduk, patuh, dan setia terhadap setiap keputusan pemerintah. Yang kedua ada, jika melanggar lalu lintas, lebih baik berdamai di tempat. Yang ketiga ada, dasar cebong, dasar kadrun. Oke teman-teman, pertama-tama saya akan memberikan respon saya terhadap pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama yang berbunyi, sebagai warga negara yang baik, kita harus tunduk, patuh, dan setia terhadap setiap keputusan pemerintah. Menurut saya ini hanya kepleset sedikit saja kata-katanya, yang menurut saya alangkah lebih baik jika kalimatnya berbunyi, sebagai warga negara yang baik harus tunduk, patuh, dan setia terhadap negara, bukan keputusan pemerintah. Kalau kita berperilaku sesuai dengan pernyataan nomor pertama, itu tidak sama sekali mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia yang bersifat negara demokratis. Kalau pernyataan pertama itu menurut saya lebih ke negara-negara seperti Korut yang bersifat otoriter. Jadi menurut saya juga lebih bagus negara yang bersifat demokratis, karena suatu negara itu kan berdiri dari 3 komponen, daerah, pemerintahan, dan warga negara. Dan menurut saya juga pangkat tertinggi di sebuah negara itu adalah warga negara sendiri, teman-teman. Jadi menurut saya pernyataan satu ini, respon saya sendiri adalah benar-benar salah. Dan alangkah baiknya sebagai warga negara, kita harus tunduk, patuh, dan setia pada negara, bukan keputusan pemerintah. Tentang pernyataan yang kedua, jika melanggar lalu lintas, lebih baik berdamai di tempat. Pernyataan nomor 2 ini sering banget dilakuin sama masyarakat Indonesia yang lebih memilih cara-cara singkat untuk lepas dari tilang. Tapi menurut saya, jika kita bayar di tempat, kayak berdamai gitu dengan aparat bila kita kena tilang, menurut saya itu tidak akan berdampak jangka pendek kepada kita ataupun kepada negara, malah kita diuntungkan kalau di situ kan. Tapi menurut saya kalau kita malah sering nyogok kayak gitu, jika kita kena tilang atau kita kena pelanggaran lalu lintas gitu, jika kita berdamai di situ, ya itu bakalan membuat pikiran aparat itu juga kayak akan ngedoktrin pikiran aparat kayak, kalau kayak gini gue juga ya udah, gue nyari duit bukan dari gaji pokok, mending aku nyari duit dari uang-uang kotor kayak gini, uang-uang sogok minta damai kayak gini, yang nantinya kalau doktrin di otak para aparat udah kayak gitu, menurut saya bakal merusak citra para aparat tersebut, yang nanti juga berdampak pada negara ataupun terutama pada masyarakat yang nanti bakal memandang para aparat itu sebelah mata gitu, teman-teman. Yang dimana aparat ini kan berfungsi untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Gimana coba nanti kalau orang yang bertugas untuk mengayomi dan melindungi dipandang sebelah mata, yang nantinya menurut saya nanti akan tidak seimbang antara para aparat dan warga sipil, teman-teman. Begitu menurut pendapat saya. Dan menurut saya juga, saran saya mengimbau juga, jika kalian kena tilang atau kalian melakukan pelanggaran lalu lintas, ini kalian selesaikan sesuai jalur hukum yang ada, teman-teman. Kayak misalnya dengan contoh, kalian kena tilang gara-gara kalian nggak pakai seatbelt, atau kalian main HP. Sekarang juga lagi baru-barunya itu tilang elektronik, teman-teman, yang ada kamera di lalu lintas yang nanti akan menjepret kalian gitu, teman-teman. Ya menurut saya juga kamera lalu lintas itu cukup efektif, karena dia benar-benar memantau kegiatan semua yang ada di lalu lintas. Itu sangat membantu para aparat, khususnya para polantas yang ada di jalan raya, untuk memantau para warga sipil yang berkendara, teman-teman. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih menghimbau atau menyarankan teman-teman, bila kena tilang atau melakukan sebuah pelanggaran, kalian sebaiknya menyelesaikan itu sesuai jalur hukum yang ada, teman-teman. Kayak misalnya kalian kena tilang, ya kalian ambil surat tilangnya, nanti minggu depan kalian ke pengadilan untuk mengurus data-data yang ada, teman-teman. Kalian menyerahkan STNK gitu, teman-teman. Dan saya juga memberitahu kalian untuk tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan berkendara, dan membawa surat-surat yang lengkap, teman-teman. Dan
respon saya terhadap pernyataan yang ketiga, dasar cebong, dasar kadrun. Dua istilah ini muncul sejak adanya Pilpres yang menyalonkan dua calon, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Istilah cebong tercipta karena Jokowi ini didukung oleh para anak-anak katok gitu teman-teman, kayak anak-anak. Karena beliau juga sering belusukan juga teman-teman. Dan istilah kadrun berkembang. Istilah kadrun ini itu berkembang setelah munculnya istilah kampret. Jadi pada awalnya ini kadrun ini nggak ada. Jadi kadrun ini evolusi dari istilah kampret. Yang tadinya istilah kampret ini berasal dari plesetan KMP, teman-teman, yaitu Koalisi Merah Putih. Itu tuh koalisi para pendukung-pendukungnya Pak Prabowo, teman-teman. KMP itu, Koalisi Merah Putih itu kumpulan-kumpulan partai-partai yang mendukung Pak Prabowo, teman-teman. Jadi sebenarnya kadrun sama kampret ini memiliki tendensi yang sama, teman-teman. Mereka tuh sama-sama untuk mengolok kubu politik yang berseberangan gitu teman-teman, kayak berlawanan. Jadi kadrun ini digunakan pendukung Jokowi untuk menyebut kelompok yang berseberangan. Kadrun digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang berpikiran sempit dan fundamentalisme itu dari Timur Tengah, teman-teman. Makanya disebut kadrun, yaitu kadal gurun kepanjangannya, teman-teman. Dan juga ada gosip-gosip kalau kadrun ini muncul tuh udah dari zaman-zamannya PKI, tapi ya itu hanya isu-isu yang beredar, teman-teman, kita belum tahu kepastiannya. Dan respon saya terhadap adanya kubu-kubu ini, teman-teman, kayak saling mengolok antara pendukung sebelah dan pendukung sebelah, menurut saya itu kurang baik, teman-teman. Kayak ketika kalian mendukung sebelah pihak, kalian itu tidak seharusnya untuk menjatuhkan sebelah pihak, teman-teman. Kayak kalian boleh mendukung tanpa menjatuhkan, teman-teman. Itu lebih indah ketimbang kalian mendukung sebelah pihak tetapi kalian menjatuhkan sebelah pihak lainnya, teman-teman. Kayak menurut saya kalau ada istilah-istilah ini ntar adanya tercipta kubu-kubu yang bakal berkesinambungan gitu, teman-teman. Kayak contohnya dari kampret ini kan, dari istilah kampret evolusi dari kadrun jadi kadrun, ntar bakal keterusan ke depannya itu bakal keterusan kayak gitu, teman-teman. Dan respon saya itu ya setidaknya alangkah baiknya jika ada Pilpres ke depannya istilah-istilah ini segera ditiadakan atau dihilangkan kebiasaan untuk mengolok-olok kubu seberang, teman-teman. Jadi ya menurut saya pernah baca tuh yang ada di Google, cebong, kadrun, kalian bukan musuh kita itu satu, yaitu ketidakadilan dan ketidaksamarataan hukum yang ada di negara kita tercinta, teman-teman, yaitu negara Indonesia. Sekian, teman-teman, respon dari saya terhadap poin-poin yang telah saya pilih. Terima kasih, saya pamit undur diri. Saya Novel Nurdipa. Shalom, teman-teman.